Situasi di wilayah ini diperburuk oleh konfrontasi tentara Tiongkok dengan pasukan Jepang dan Korea Selatan. Pertikaian besar terjadi ketika tentara Amerika Serikat dan NATO tiba di tempat kejadian, yang membuat situasi semakin memanas. Perselisihan antara negara-negara kuat ini dengan cepat meningkat menjadi unjuk kekuatan militer yang masif. Kapal militer bergerak ke posisi kunci, sementara pesawat terbang mengudara, siap untuk terlibat dalam pertempuran udara dan serangan bom. Kendaraan infanteri dan lapis baja bersiap menghadapi musuh di lapangan. Dunia menyaksikan pertempuran yang terus berlanjut dengan rasa ngeri dan bertanya-tanya apa hasil dari konfrontasi militer yang hebat ini. International community urges restraint and diplomacy. Khawatir akan konsekuensi dari perang skala penuh antara kekuatan-kekuatan dunia ini. Sementara itu, di dalam negeri di masing-masing negara, masyarakat bereaksi dengan ketakutan, kemarahan, dan tekad. Ada pawai pro dan anti perang di kota-kota besar di seluruh dunia ketika orang-orang bergulat dengan realitas konflik yang belum pernah terjadi sebelumnya dan potensi konsekuensi yang dapat ditimbulkannya terhadap kehidupan mereka dan dunia pada umumnya. Pakar militer mengomentari strategi dan taktik kedua belah pihak dalam situasi saat ini. Mereka menyoroti teknologi canggih dan persenjataan yang digunakan dalam konflik tersebut, menggarisbawahi kekuatan besar untuk menghalangi negara-negara yang terlibat. Ingin melihat lebih banyak? Tonton semua episode serial kami di situs web kami. Mulailah hari ini dan jelajahi potensi perang dunia berikutnya. Ketika konflik antara Uni Eropa, NATO, Jepang, dan Korea Selatan versus Cina meningkat, situasi di Taiwan memburuk. Sangat jelas bahwa wilayah Taiwan yang penting dan sebagian besar infrastruktur telah dikuasai oleh militer Tiongkok. Taiwan menderita akibat pendudukan ini. Dalam perang negara mereka sendiri, kengerian yang tak berkesudahan di sebuah negara berubah menjadi medan perang. Orang-orang mencari tempat berlindung di kem-kem darurat, melindungi diri dan orang yang dicintai dari semakin meningkatnya kekerasan. Meskipun ada banyak rintangan, tentara Taiwan terus berjuang melawan invasi Tiongkok, mencoba merebut kembali tanah airnya, menggunakan serangan gerilya dan taktik tabrak lari. Masyarakat internasional mengagumi upaya tersebut, tetapi juga prihatin. Memperpanjang konflik dapat meningkatkan penderitaan masyarakat di Taiwan. Tentara Tiongkok bergerak maju, mereka bekerja untuk membangun pijakan dan mengkonsolidasikan kontrol atas wilayah yang direbut. Kemudian kami mengamankan infrastruktur utama, menyebarkan pasukan ke lokasi-lokasi strategis di pulau itu untuk meningkatkan kehadiran mereka. Amerika Serikat, NATO, Jepang, dan Korea Selatan menyadari situasi serius di Taiwan dan dipaksa untuk menilai kembali strategi mereka di wilayah tersebut. Para pemimpin militer dan politik bertemu untuk mempertimbangkan opsi-opsi mengenai Taiwan dan bagaimana menangani konflik yang lebih luas. Ketika dunia melihat tragedi di Taiwan, kebutuhan untuk menemukan solusi mendesak untuk krisis meningkat. Amerika Serikat dan NATO memimpin upaya internasional untuk menyelesaikan konflik secara damai melalui negosiasi diplomatik. Mengingat ketegangan dan pertaruhan yang ada, masih harus dilihat apakah diplomasi dapat berhasil mencegah terjadinya bencana lebih lanjut. Ketika konflik antara Tiongkok dan Aliansi Amerika Serikat, NATO, Jepang, dan Korea Selatan semakin meningkat, media dan laporan berita mengungkapkan bahwa tatanan dunia yang standar sedang terurai.
Dihadapkan pada kenyataan pahit dunia yang berada di ambang kekacauan, komunitas global meningkatkan keamanan militer di perbatasan teritorial dan individu. Mantan sekutu kini saling memandang dengan penuh kecurigaan dan bersiap untuk mempertahankan perbatasan mereka dari potensi ancaman. Negara-negara yang sebelumnya menikmati perdamaian dan kerjasama mendapati diri mereka terjebak dalam siklus ketakutan dan ketidakpercayaan. Di tengah tatanan dunia yang baru ini, negara-negara kecil, terutama yang berada di dekat epicentrum konflik, merasa rentan dan terekspos. Takut menjadi target berikutnya dalam konfrontasi global yang semakin meningkat, mereka bergegas memperkuat pertahanan mereka. Persepsi publik tentang krisis saat ini dipengaruhi oleh informasi dari berbagai media. Jejaring sosial yang penuh dengan opini, teori, dan informasi yang salah. Kepanikan dan ketidakpastian yang semakin meningkat. Menanggapi keprihatinan komunitas global, PBB mengadakan pertemuan darurat, mempertemukan para pemimpin dari seluruh dunia dalam upaya untuk mengatasi situasi dan mengembalikan rasa stabilitas. Ketegangan di antara para pelaku konflik menciptakan skeptisisme, menyulitkan PBB untuk memediasi solusi diplomatik. Di tengah krisis, kehidupan sehari-hari diliputi oleh kegelisahan dan kekhawatiran di seluruh dunia. Orang-orang khawatir akan masa depan mereka karena mereka melihat penurunan kerja sama internasional dan meningkatnya nasionalisme. Perekonomian internasional berada di bawah tekanan karena dunia menghadapi kenyataan tatanan dunia baru. Konflik dan sanksi perdagangan mengganggu barang dan jasa, yang menyebabkan resesi dan ketidakpastian. Dunia kini berada di persimpangan jalan karena menghadapi tugas yang sulit untuk menavigasi lanskap yang baru dan tidak pasti ini. Ketika ketegangan terus meningkat, konsekuensi dari konflik dan disintegrasi tatanan dunia bergema di seluruh dunia, menyiapkan panggung sejarah bagi generasi mendatang. Ikuti perkembangan episode terbaru Perang Dunia Teratai, berlangganan, dan aktifkan notifikasi sekarang. Terima kasih telah mengunjungi kami. Ikuti kami di jejaring sosial kami untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai rilis terbaru kami. Kami berbicara tentang Instagram, Facebook, dan Twitter. Apa infus yang undang dimana kami searah di sana. Terima kasih telah menonton kami. Masih banyak lagi yang lainnya. Kunjungi situs web kami untuk mengakses seluruh perpustakaan multimedia kami, sekarang juga dengan menggunakan tautan URL dalam deskripsi. Apa Anda Asia tentang Perang Dunia II? Pertempuran besar terakhir dari Perang Dunia II. Tulis tanggapan Anda di bagian komentar YouTube. Harap perhatikan jawaban yang benar. Jawabannya adalah pertempuran Okinawa. Ketika pertempuran berlanjut di Taiwan dan daerah sekitarnya, tentara Tiongkok menemukan dirinya dalam situasi yang genting. Menghadapi pasukan Amerika Serikat, NATO, Jepang, dan Korea Selatan. Tentara Tiongkok yang tadinya tampak tak terkalahkan mulai kehilangan kekuatan. Koordinasi teknologi yang unggul dan kecakapan taktis dari koalisi internasional terbukti menjadi tantangan berat bagi militer Tiongkok. Tiongkok menghadapi tekanan untuk mempertimbangkan kembali tindakan dan tujuannya di Taiwan dan kawasan ini seiring dengan perubahan situasi.
dihadapkan dengan perkembangan yang tepat di lapangan, para pemimpin Tiongkok harus membuat keputusan yang sulit. Kekalahan mengintai negara ini dan konsekuensi dari konflik yang berlarut-larut semakin nyata bagi pemerintah dan rakyat Tiongkok. Laporan mengenai kampanye militer yang tidak menentu di Tiongkok mempengaruhi suasana hati militer Tiongkok. Para prajurit dan perwira mempertanyakan tujuan dan motivasi misi mereka, dan biaya manusia dari konflik ini tidak mungkin diabaikan. Sementara itu, berbagai negara mengubah sikap mereka terhadap konflik ini, sementara komunitas internasional terus mengawasi situasi ini. Negara-negara yang mendukung Tiongkok menghadapi konsekuensi global dari perang yang berlarut-larut dan merusak. Militer Tiongkok masih memberikan perlawanan sengit meskipun mengalami kesulitan. Pertempuran dan pertempuran terus berlanjut di wilayah yang diperebutkan, dengan kedua belah pihak menderita kerugian yang signifikan. Karena konflik terus berlanjut, situasinya tetap tidak pasti dan berubah-ubah. Dengan mengubah keseimbangan kekuatan, komunitas global dengan cemas menunggu hasilnya. Penyelesaian konflik ini dapat secara signifikan mempengaruhi tatanan dunia dan stabilitas global. Militer Tiongkok tiba-tiba menarik diri dari Taiwan di bawah tekanan. Para pengamat internasional merasa lega, namun tampaknya penarikan ini hanya bersifat sementara. Satelit militer Amerika Serikat mendeteksi sesuatu yang mengkhawatirkan ketika ada harapan untuk solusi damai. Kapal selam siluman dilepas pantai Asia Tenggara. Penemuan ancaman ini telah mengirimkan gelombang kejut ke seluruh komunitas internasional. Para analis dan pakar militer berusaha menentukan target kapal selam dan apakah mereka menimbulkan ancaman bagi wilayah tersebut atau tidak. Meskipun pasukan China telah ditarik dari Taiwan, jelas bahwa situasi masih tidak stabil dan tidak dapat diprediksi. Amerika Serikat, NATO, Jepang, dan Korea Selatan harus menghadapi tantangan baru dari kapal selam siluman saat mereka memantau konflik mereka dengan China. Pertanyaan yang ada di benak setiap orang adalah, apa yang terjadi selanjutnya? Dalam menghadapi ketidakpastian global, ketegangan meningkat, dan kemungkinan eskalasi lebih lanjut tampak jelas. Dengan ditemukannya kapal selam siluman tersebut, jelaslah bahwa krisis ini masih jauh dari selesai. Permainan geopolitik yang kompleks sedang berlangsung dengan konsekuensi yang berpotensi mengerikan bagi semua pihak yang terlibat. Badan-badan intelijen sedang mencari asal-usul dan maksud kapal selam siluman yang menyembunyikan sebuah kebenaran yang mengerikan. Kapal selam ini merupakan bagian dari persenjataan militer Tiongkok. Kapal selam tersebut meluncurkan rudal nuklir ke arah Taipei, ibu kota Taiwan, tanpa peringatan. Tindakan agresi yang kurang ajar ini membuat dunia terkejut dan tidak percaya. Dalam sekejap, perdamaian rapuh yang telah terjalin mulai runtuh. Dunia berada dalam risiko konflik besar dengan jutaan nyawa terancam. Komunitas internasional bersiap menghadapi hal yang tidak terduga dalam menghadapi kemungkinan serangan rudal. Potensi kehancuran akibat serangan nuklir dan eskalasi konflik antara China, Amerika Serikat, dan NATO. Ingin melihat lebih banyak? Lihat semua bagian dari seri kami di situs web kami. Jelajahi potensi perang dunia berikutnya hari ini. Gunakan AI canggih untuk membuat video dan menghasilkan salinan berkualitas tinggi, serta nikmati layanan mandiri, hosting kelas 1, dan perlindungan privasi online maksimum. Jangan lewatkan diskon dan promosi eksklusif. Daftar hari ini menggunakan tautan dalam deskripsi. Perjalanan Anda untuk membuat konten yang menarik dimulai dari sekarang.